Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang rokok terusin, terusin. Yang makan terusin. Biarin saya mau ngomong. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal maut wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Rabbi ishrah li sadri, amin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanastadrijuhum. Sadaqallahul aliyyil azim. Amma ba'du. Hadirin jemaah sidang zikir tahlil, sidang ta'ziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sampai saat dan detik ini, sampai hari ini, Allah masih mencurahkan berbagai macam kenikmatan untuk kita. Alhamdulillah, nikmat iman, sehat wal afiyah, nikmat kesempatan, nikmat bisa melangkah, nikmat bisa berkumpul pada malam hari ini dalam satu majlis yang mulia, majlis zikir, majlis takziah, semata-mata mendoakan arwah almarhum almarhumah yang telah mendahului kita. Bil khusus pada malam hari ini kita mendoakan di malam yang kedua almarhumah Ibu Tasmiyah binti Haji Panjang. Harapan dan doa kita mudah-mudahan rangkaian acara zikir kita dari malam yang pertama hingga malam yang kedua ini senantiasa semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan untuk kita, berikan pahala untuk kita, berikan semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduknya kita di majlis ini menjadi wasilah keberkahan-keberkahan akan turun menyertai kita. Pulangnya dari tempat ini mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita semua, amin ya Rabbal. Wasilah duduk bersama dengan orang-orang yang soleh, dengan para jamaah berdoa, bermunajah, berzikir, bertahlil, bertasbih, bertahmid, mengagungkan asma-asma Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga Allah limpah curahkan kepada qudwah hasanah, suri tauladan kita, pemimpin besar yang dibesarkan Allah, pemimpin mulia yang dimuliakan Allah. Kalau ustaz besar mungkin dibesarkan oleh manusia. Suatu saat tuh manusia nggak suka sama ustaz, ustaz jatuh. Kalau dibesarkan manusia,
Ada Bapak RT diangkat oleh masyarakat. Kalau masyarakat tidak setuju, RT dijatuhin, hina oleh masyarakat. Bapak RW diangkat oleh masyarakat, dihinakan oleh masyarakat tanpa dimuliakan Allah, hina oleh masyarakat, hina juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimuliakan Allah, dibesarkan oleh Allah, hanya Allah yang menjatuhkan Nabi Muhammad. Walaupun manusia dan jin, seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini menjatuhkan Nabi Muhammad dengan berbagai macam fitnah, dengan berbagai macam ajaran yang tidak sesuai dengan sunnahnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap mulia di hadapan Allah karena dibesarkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin jamaah sidang ta'ziah rahimakumullah. Kita kumpul di tempat ini, di majlis ini, insya Allah mengagungkan asma-asma Allah, berzikir yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Kita berzikir pada malam hari ini, tahlil, udah nggak ada pembeda, udah nggak ada pembatas di antara kita. Kita mau deketin Allah pada malam hari ini, nggak usah takut. Yang kita deketin Allah, yang kita agungkan asma-asma Allah. Kalaupun kita dapat musibah, Allah yang punya kuasa. Betul. Insya Allah Pak, kalau bapak-bapak umurnya sampai malam hari ini, ibu-ibu batasnya umurnya sampai malam hari ini, ketika kumpul di majlis zikir, insya Allah tidak ada hisabnya lagi, pasti masuk surga. Mau mati Bu malam ini? Mau? Lah kan masuk surga. Masuk surga malam ini. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya manusia mah kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kata Allah, lu laksanakan perintah Allah. Kalian jauhkan larangan-larangan Allah. Kalian dekat sama Allah. Dengan apa? Dengan beribadah. Tujuan kita diciptakan di muka bumi ini apa? Untuk ibadah. Makanya kalau kita keluar udah pasti ibadah tuh. Kalau apa? Keluarnya selalu berdoa, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ini mah kita ujung-ujung keluar, udah aja keluar. Ibadah Pak, umat Islam segala aktivitas yang dilakukan dari bangun tidur sampai kita tidur kembali, semua bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan keluar rumah nongkrong Pak, nongkrongnya yang macam-macam lagi, main remi pakai bayaran, main catur ada sampingan. Itu bukan ibadah namanya. Itu menyia-nyiakan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak kadang-kadang kita berpikir orang yang sholat, yang rajin ke masjid, tapi hidupnya susah. Orang yang nggak pernah ke masjid, nggak pernah berkumpul dalam satu majlis zikir tahlil, nggak pernah ke majlis taklim ngaji, hidupnya berlimpah harta, motor 3, mobil 1, anak-anak makmur semua bagiannya udah ada. Nah kalau kita bagiannya emang udah tinggal segitu, anaknya 10, dibagi bingung. Orang yang rajin ibadah, panjang umur, sering banget nongkrong di warung,
kagak mati-mati udah 70 tahun. Yang sering ke masjid, baru kita dengar kemarin ngobrol sama kita, tahu-tahu kita dengar di masjid inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, umurnya pendek. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Padahal kata Allah, itu dipermainkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istidraj, kenikmatan yang ada di muka bumi namanya itu. Makanya kalau orang yang enggak ibadah, yang enggak kumpul bersama para alim ulama, enggak pernah ikut tahlil, enggak pernah ikut zikir, enggak pernah ikut ke majelis taklim, kayak itu namanya istidraj. Tuh. Pasti dipermainkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah istidraj aja. Wah, dia dipermainkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatannya cuma di dunia, tapi nanti di akhirat kelak. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kita yang rajin sholat begini-begini aja, kumpul para sama alim ulama, hidupnya begini-begini aja. Ibadah mah kita kerjain, miskin jalan terus. Sekarang kita bisa lihat bapak duduk sambil ngerokok, makan, dunia dapat dunia nih. Padahal cuma tahlil doang, kumpul sama orang-orang dalam satu majlis zikir, kebet yasin doang, kebet. Orang nggak bisa bahasa Arab, ngeliat Latinnya doang itu juga udah jerorongan matanya. Itu huruf pada kabur semua. Dunia, tapi niatnya kita zikir mendoakan arwah almarhum almarhumah, akhirat tujuannya. Tuh. Kalau akhirat tujuannya pahala dapatnya. Makanya dunia dan akhirat ketika kumpul di majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir, dunia dan akhirat kita bisa dapat. Makanya bagi orang-orang yang tidak kumpul dengan orang-orang yang soleh, nggak pernah kumpul ngaji, nggak pernah datang ke masjid, itu istidraj, dipermainkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang takziah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan kalau kita kumpul di dalam majlis ilmu bersama orang-orang yang paham tentang agama, sekarang dari wudhu saja, dari wudhu saja itu bisa kita tahu bahwa orang itu berilmu atau tidak. Contoh misalnya, kalau kita mengusap tangan itu, kita belajar nahwu sedikit. Kalau kita membasuh kedua belah tangan itu, kalau air kerannya diturunkan, itu bukan langsung dapatkan di tangan, bukan. Jadi ambil itu air yang turun dari keran, kumpulkan di tangan dua, basuh. Kenapa ketika kita membasuh seperti itu, kalau wudhu kita benar, insya Allah ibadah kita jadi benar. Ini ketika kita basuh dengan benar, maka yang kita lakukan aktivitas kita, kalau dilakukan dengan tangan kita pada hari itu bernilai dosa di hadapan Allah, maka pada hari itu ketika kita berwudu, di tangan kita Allah rontokkan dosa-dosa kita. Amin. Kalau wudunya benar. Wa ayriyakum ilal marafiq. Dalam ilmu nahu, ilal marafiq, ila harful goyah, harful goyah.
Harful goyah itu menjadi tujuan. Dari telapak tangan hingga siku. Kadang-kadang kita cebek-cebek doang di telapak tangan, udah. Itu menjadi tujuan. Makanya ilah harful goyah. Dari telapak tangan hingga siku. Dikumpulkan tuh air, dibasuh dari atas, balik ke depan, merontokkan dosa-dosa kita yang kita perbuat dengan tangan kita pada hari itu. Kalau 5 kali wudhu kita benar, suci di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilah dalam harful goyah itu menunjukkan ke tujuan. Tujuannya apa? Sampai siku nih tujuannya. Insya Allah mudah-mudahan walaupun sebentar kita kumpul di majlis ini, ada ilmu yang kita bisa bawa pulang. Selain apa? Selain silaturahim. Kenapa? Karena kalau orang Islam, orang mukmin, orang Islam yang beriman, ketika tidak melihat saudaranya pasti dia rindu. Kenapa rindu? Karena dengan bertatap muka pada hari itu ada keberkahan untuk kalian semuanya. Kayak Ustaz Jaka misalnya nggak kelihatan 3 minggu, kemana nih orang? Kira-kira kan begitu, betul? Karena ada kedekatan ikatan batin, karena ingin melihat wajahnya, dengan memandang wajah orang-orang yang soleh, insya Allah secara otomatis keberkahan dapat, lambat laun kita akan menjadi soleh. Tuh begitu. Ini kumpulnya sama orang mabok terus, ya lama-lama jadi pemabok. Kumpulnya sama orang-orang yang tukang obat, suruh nyobain, lama-lama jadi tukang obat. Kira-kira begitu. Makanya teman kamu bisa menjerumuskan kamu masuk ke neraka, dan teman kamu juga bisa mendorong kamu masuk ke dalam surga bersama-sama. Tuh untungnya begitu kalau berteman dengan orang-orang yang soleh. Kenapa? Kalau bapak sakit nggak kelihatan 3 minggu misalnya, didoain. Kalau doa oleh orang-orang yang soleh, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika kita kumpul di majelis zikir ini, selain menuntut ilmu, bersilaturahim, insya Allah mudah-mudahan doa kita juga diijabah. Kira-kira begitu. Ya ilok, orang ada 100 begini, salah satu nggak ada yang diijabah. Kalau kata bahasa mencong, ngolokan. Ya lokan. Dari sekian orang ini doa-doanya nggak ada yang diijabah. Pasti salah satu ada yang diijabah. Kalau ustadz nggak diijabah doanya, mungkin bapak-bapak yang cuma tiduran doang baca yasin, doa ma amin itu yang diijabah. Minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, semua itu kena. Makanya ketika tadi pemimpin acara suruh mendoakan orang-orang tua, kita sebutkan dalam hati orang-orang tua kita yang sudah mendahului kita. Kenapa? Asbab orang tua kita, kita bisa ada di muka bumi ini. Asbab orang tua kita, kita bisa paham tentang agama. Asbab orang tua kita, insya Allah kalau kita mahabbah, cinta kepada orang tua kita, insya Allah. Jangan bilang Pak, orang yang sudah dikubur itu, orang yang sudah meninggal itu nggak bisa doain orang yang masih hidup. Jangan bilang. Karena dalam kitab I'anah at-Talibin dijelaskan bahwa ketika kita mendoakan orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia, orang tua kita mendengar dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, berikan keberkahan untuk anak-anak kami yang kami tinggalkan. Allah kabulkan itu semuanya. Insya Allah mudah-mudahan kita yang hadir
pada malam hari ini ketika kita sudah berkumpul, bersilaturahim, berzikir, bertahlil, bertahmid, bertasbih, ada ilmu yang kita bisa bawa pulang, ada dunia yang